Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita dalam Renungan 79. Bapak, Ibu, Saudara, biar kita tetap terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita melalui renungan firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini menggunakan 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Dan hari ini bacaan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22. Kita akan membaca di ayat yang ke-22. Ya, kita akan melihat kisahnya di ayat yang pertama sampai ke-22, tapi kita baca ayat 22 saja. Dikatakan, rakyat mendengar Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat bagaimana apa yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan ini, ya firman Tuhan yang dapat memberikan kita pelajaran untuk kehidupan kita, apa yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang percaya di dalam kita hidup bersama dengan Tuhan. Ya, kita melihat terlebih dahulu, mengobservasi bahwa bagaimana kisah ini terjadi di Yerusalem, ya di kota di Yerusalem, dan kalau kita baca di pasal 21 ayat 35, lebih tepatnya ketika Paulus ingin berbicara kepada orang Yahudi, orang banyak pada saat itu di Tangga Batu, ya kemungkinan Tangga Batu ini yang ada di markas di Yerusalem. Ya, Paulus di sini ada Paulus, ada orang-orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi, orang-orang banyak pada saat itu yang ada di sana, yang hadir di sana, ya, yang ingin Paulus untuk dihukum, ya. Dan kita akan melihat bagaimana Paulus memberi pembelaan diri setelah dituduh oleh orang banyak. Paulus berbicara kepada orang banyak pada saat itu, dia berbicara menjelaskan tentang identitas dirinya, ya. Identitas diri Paulus, dia memulai dengan mengungkapkan identitasnya. Dia adalah seorang Yahudi asli dari Tarsus dan dididik di bawah pimpinan Gamaliel, seorang guru besar. Ya, kalau kita bisa baca mulai dari ayat yang ketiga di sana, kita bisa membacanya. Dan selanjutnya Rasul Paulus bercerita tentang bagaimana pertobatan dan baptisan yang terjadi di dalam dirinya. Dia menceritakan bagaimana dia mengalami perubahan hidup. Dia mengalami perubahan hidup yang drastis bersama dengan Tuhan. Ya, ketika bertemu dengan Tuhan di dalam pertemuannya bersama dengan Tuhan yang mengubahkan seluruh kehidupannya. Dan Paulus juga menceritakan bagaimana pengutusan Tuhan kepada Paulus untuk melayani bangsa-bangsa lain. Paulus juga membicarakan bagaimana dia diutus oleh Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa lain, memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, tugas yang Tuhan berikan untuk melayani bangsa lain, ya bukan hanya orang Yahudi saja yang bisa menerima firman Tuhan, atau bukan orang Israel saja, tetapi kepada bangsa yang lain juga Tuhan ingin bahwa Paulus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Ya, namun meskipun Paulus sudah menceritakan, sudah memaparkan seluruh kehidupannya ya kepada semua orang, tetapi orang-orang di sana pada saat itu, orang-orang Yahudi yang hadir pada saat itu tetap membenci dan menghendaki Paulus agar dia dihukum mati. Dan kita dapat pelajari apa yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus ini. Ya, bagaimana kalau kita melihat meskipun menghadapi tekanan massa, tekanan orang banyak yang menginginkan Paulus dihukum mati, Paulus dilenyapkan dari bumi. Ya, Paulus tetap berani berbicara dengan menyatakan identitas dirinya, ya, yang kepada orang banyak. Dan dia mau bercerita tentang bagaimana panggilan Tuhan di dalam kehidupannya,
dan bagaimana Tuhan memerintahkan dia untuk melayani bangsa-bangsa lain. Ya. Teladan ini mengajarkan kita bagaimana kita untuk mempertahankan identitas dengan mengasihi sesama, terutama dalam masyarakat besar yang begitu banyak, ya begitu beragam suku dan budaya. Dan apa yang dapat kita lakukan ya dari pelajaran kisah yang terjadi dalam kehidupan Paulus, ya, belajar dari Paulus bagaimana dia mempertahankan identitas sebagai murid Yesus, mempertahankan bagaimana bahwa aku adalah murid Yesus, aku adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dan inilah hidup yang harus dijalani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dan kita bagaimana untuk melakukannya sama seperti Paulus, untuk tetap mempertahankan identitas kita sebagai orang percaya terhadap orang luar, terhadap orang banyak, terhadap orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, yang pertama adalah landasan Alkitab. Ya, mengapa landasan Alkitab? Karena Alkitab itu adalah dasar, ya, karena di situ ada di dalam Alkitab ada firman Tuhan, firman-firman Tuhan yang menjelaskan, memberikan kebenaran, memberikan penjelasan apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita dapat membaca firman Tuhan, kita dapat menemukan kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan. Kita bisa diberikan hikmat untuk apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita membaca firman Tuhan. Ya, dan kedua, ya, perbedaan antara murid Yesus, kita sebagai murid Yesus dan murid yang di sekolah. Karena apa? Karena kita berbeda dengan murid yang ada di sekolah. Kita adalah murid Yesus yang begitu perlunya adanya pengorbanan, ya, ada kesulitan di dalam pengorbanan yang ketika kita mengikut Kristus, ya. Ada pengorbanan yang harus kita berikan kepada Tuhan, yang benar-benar kita berikan kepada Tuhan, baik itu di dalam waktu kita, di dalam apa yang kita lakukan, di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana cara kita melakukan apa yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita juga, yaitu mengenal dan mengikuti ajaran Kristus, ya, melalui firman-Nya itu, dan mengaplikasikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, firman-firman yang kita dengarkan, bagaimana kita dengarkan, kita harus melakukan ini, melakukan itu melalui dasar firman Tuhan itu yang harus kita lakukan. Kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dan kita bisa menjadikan Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti apa yang Dia lakukan, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, itulah yang dapat kita teladani melalui kasih-Nya, melalui setiap perbuatannya, kepeduliannya kepada orang-orang banyak. Demikianlah juga kita mau melayani sebagai identitas kita sebagai murid Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kehidupan kita, sesuai dengan teladan Kristus untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti teladan Kristus dan serupa, dan bisa semakin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita untuk kita mau mempertahankan identitas kita sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya, mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus, kepada di hadapan orang banyak. Ya, meskipun dalam tekanan, Paulus tetap mau menceritakan bagaimana kehidupannya, ya, sampai dia bertemu dengan Tuhan, sampai dengan bagaimana tugas dia yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani. Ya, demikian juga kita mempertahankan iman kita, percayaan kita, identitas kita sebagai murid Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari yang bertemu dengan orang banyak. Ya, kita harus mempertahankan bagaimana kita percaya sebagai orang percaya kepada Kristus, memperlihatkan kehidupan kita sebagai orang percaya itu bagaimana, ya, yaitu dengan mengikuti
teladan Kristus yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, mengikuti firman Tuhan yang diberikan kepada kita, itu yang kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, mempertahankan identitasnya, dirinya sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, sehingga kita bisa menjadi teladan kepada orang banyak ya, yang membawa sukacita, yang membawa damai sejahtera, yang membawa kasih melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya dapat memberkati kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat memberkati kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara yang ingin didoakan atau menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Puji syukur kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun kehidupan kami, untuk kami tetap terus mempertahankan kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mempertahankan identitas kami sebagai murid-murid-Mu, yaitu dengan melakukan setiap firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menceritakan kesaksian yang bagaimana hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa Engkau buat dalam kehidupan kami, dan biarlah kehidupan kami tetap mau terus menceritakan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga orang di luar sana dapat mendengarkan bagaimana perbuatan dahsyat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang menuntun kami meskipun di dalam tekanan, di dalam kesesakan, tapi kami percaya dan kami mau tetap terus yakin kepada Tuhan. Kami mempertahankan iman kami kepada Tuhan, sebab kami tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat kami yang sanggup menolong kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan, kiranya kami umat-umat-Mu tidak menyembunyikan keadilan dalam hati, kiranya kesetiaan-Mu, keselamatan daripada-Mu, kasih-Mu dan kebenaran-Mu yang kami bicarakan. Biarlah nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.